Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Dila Wayuni, NIM D1A01978 dari kelas C Agroekoteknologi, program studi agroklimatologi. Teman-teman tahu nggak sih, akhir-akhir ini aku sama teman-teman aku itu sering sakit. Nah, kenapa sih? Salah satu faktornya adalah karena perubahan iklim. Sebenarnya iklim itu apa sih? Jadi, iklim merupakan kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Yang harus digarisbawahi adalah iklim dan cuaca berbeda loh. Oke, harus diingat. Oh iya, menurut NASA, iklim itu mengacu pada suhu, lalu pada kelembapan, dan juga pada pola curah hujan secara regional atau bahkan secara global dalam jangka waktu yang panjang, yaitu bertahun-tahun hingga beberapa dekade. Harus diingat ya. Ingat nggak tadi ada Dila bilang iklim sama cuaca itu berbeda. Nah, perbedaannya terletak pada perihal ukuran waktunya nih. Kalau cuaca itu kondisi atmosfer dalam waktu singkat. Kalau iklim bagaimana atmosfer berperilaku selama periode waktu yang sangat lama. Seperti yang udah Dila jelasin di awal tadi. Jadi perbedaannya adalah masalah perihal waktu. Diingat, oke? Teman-teman, kalian kepikiran gak sih kenapa iklim itu berbeda-beda? Ada penyebabnya loh, karena perbedaan geomorfologi yang menyebabkan adanya perbedaan suhu udara, perbedaan tekanan udara, perbedaan kelembapan udara, dan yang terakhir perbedaan curah hujan. Itulah mengapa iklim itu berbeda-beda. Wih, nggak sampai di situ saja loh. Ternyata iklim ini juga dikendalikan loh. Loh kok bisa? Bisa dong. Jadi kita lanjut ya ke faktor pengendali iklim. Apa-apa aja sih sebenarnya faktor-faktor pengendali iklim ini? Nah, faktor pengendali iklim yang pertama adalah faktor luar bumi, yaitu matahari. Kenapa sih bisa? Karena sinar matahari ke tiap wilayah tidak sama. Sinar matahari ditentukan oleh lintang suatu wilayah serta posisinya terhadap ekuator atau garis khatulistiwa. Bumi di bagian khatulistiwa lebih banyak menerima matahari, sementara di kutub utara dan kutub selatan, matahari hanya singgah sebentar. Nah, makanya deh matahari ini menjadi faktor luar bumi yang mengendalikan iklim. Lanjut. Faktor pengendali selanjutnya adalah faktor dalam bumi, yaitu garis lintang. Garis lintang merupakan garis maya yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa. Faktor dalam bumi selanjutnya adalah topografi, di mana topografi ini sangat menentukan cuaca dan karakteristik iklim dari suatu daerah. Faktor selanjutnya adalah tekanan udara. Nah, faktor tekanan udara ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pergerakan angin di atmosfer. Faktor selanjutnya adalah permukaan tanah. Efek permukaan tanah pada iklim ini disebut dengan efek deforestasi. Faktor selanjutnya adalah luas darat dan laut. Wah, ternyata daratan dan lautan juga mempengaruhi iklim loh. Oke, diingat ya. Kita bahas iklim di negara kita yuk, yaitu ada 3 iklim. Pertama, iklim musim atau iklim muson, lalu ada iklim tropika atau iklim panas, dan iklim laut. Nah, sebenarnya Indonesia ini terkenal dengan negara yang memiliki iklim tropis atau yang biasanya disebut dengan iklim panas. Pertama adalah iklim musim atau muson, di mana iklim ini terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Iklim ini memberikan dampak negatif juga dampak positif loh. Dengan adanya iklim musim di Indonesia ini akan berganti musim dalam kurun waktu yang ditentukan sekitar 6 bulan sekali. Angin musim ini terdiri dari angin musim barat daya dan angin musim timur laut. Dengan adanya angin musim ini, dalam kurun waktu yang 6 bulan, kita dapat merasakan setiap pergantian musim yang terjadi di Indonesia. Oh iya, angin musim barat daya ini bisa dibilang sifatnya basah, di mana angin ini disebut dengan musim hujan. Angin yang bertiup pada bulan tertentu yaitu dari bulan Oktober sampai dengan bulan April, sehingga dipastikan bahwa bulan itu Indonesia akan mengalami musim hujan. Selanjutnya angin musim timur laut yang dibilang sifatnya kering, karena angin ini bertiup pada bulan April sampai Oktober sehingga dipastikan pada bulan itu Indonesia mengalami musim kemarau.
Iklim selanjutnya adalah iklim tropika atau iklim panas, di mana Indonesia yang terletak di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropika atau bisa disebut dengan iklim panas. Karena Indonesia memiliki suhu yang tinggi, sekitar tahunan Indonesia akan mengalami musim paceklik atau yang biasa disebut dengan musim panas berkepanjangan. Iklim tropis di Indonesia terletak antara 0 derajat sampai 231 lintang utara dan 2 derajat lintang selatan dan hampir 40% dari permukaan bumi. Gak heran ya jika orang Indonesia suka mengeluh nih kadang dengan cuaca kita yang panas banget di negara kita. Karena panas ini juga menyebabkan banyak kerugian loh yang dialami oleh negara kita. Sehingga warga negara kita, negara Indonesia sangat berharap iklim panas ini segera berakhir berganti dengan musim hujan yang membuat keuntungan banyak bagi warga negara Indonesia. Kalian gimana? Selanjutnya adalah iklim laut. Kita tahu ya bahwa negara kita tuh kaya banget akan objek wisatanya. Terutama Indonesia itu merupakan negara yang memiliki banyak laut, sungai, samudra yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dari berbagai sektor. Nah, oleh karena itu Indonesia memiliki iklim laut. Iklim laut merupakan iklim yang banyak mendatangkan hujan yang bersifat lembab sehingga Indonesia bisa mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Dengan adanya iklim laut ini, warga negara kita merasakan kenyamanan karena lebih banyak mengalami keuntungan untuk membantu kelangsungan hidupnya. Oh iya, iklim laut ini berada di daerah subtropis dan tropis, di mana iklim subtropis adalah area daerah tinggi atau pegunungan yang terletak di daerah tropis atau subtropis. Karena ketinggiannya berada di daerah pegunungan bisa mengakibatkan kekeringan. Bisa dibilang identik nih dengan iklim samudra yang iklimnya tersebut ada musim panas dan juga musim dingin. Teman-teman harus tahu ya, beberapa kondisi bisa merubah keadaan iklim suatu wilayah, termasuk negara kita di Indonesia. Nah, hal ini akan ditandai dengan adanya perubahan temperatur rata-rata harian. Apa aja sih? Yang pertama, pola curah hujan. Yang kedua, tinggi muka air laut. Yang ketiga, variabilitas iklim seperti El Nino, La Nina, dan juga sebagainya. Iklim itu berdampak banget dari berbagai sektor seperti pariwisata, transportasi, dan juga pertanian bidang kita. Nah, perubahan iklim yang terjadi pada sektor pertanian akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari pertanian tersebut. Beberapa sawah akan mengalami kekeringan, hujan yang terlalu berlebihan, dan penanaman padi yang tidak teratur. Dikarenakan perubahan iklim cuaca yang dapat mempengaruhi hasil dari pertanian yang ada di wilayah perdesaan, sehingga para petani terkadang mendapatkan keuntungan atau kerugian dengan hasil yang didapat dari panen padinya. Oh iya, cuaca panas atau musim hujan yang berkepanjangan pada iklim ini juga memberikan pengaruh banyak banget pada tanaman, seperti tanaman menjadi layu, kering, mudah mati, atau tempat yang ditanami tanaman terlalu lembab, sehingga menyebabkan memperlambat pertumbuhan tanaman. Jadi jangan diremehkan loh dengan adanya perubahan iklim ini. Eits, iklim ini diklasifikasikan menjadi dua loh. Yang pertama, klasifikasi iklim secara genetik dan juga klasifikasi iklim secara empirik. Klasifikasi iklim juga didasarkan atas pertumbuhan vegetasi yang terdiri atas Köppen, Smith-Ferguson, Thornwright, dan juga Oldeman yang akan dibahas. Yang pertama adalah klasifikasi Köppen, di mana klasifikasi ini berdasarkan hubungan iklim dan pertumbuhan vegetasi. Penentuan iklim berdasarkan data unsur iklim, curah hujan yang terdiri dari bulan basah, bulan kering, dan suhu udara, di mana terdiri dari suhu bulan terpanas, suhu bulan terdingin, dan juga suhu rata-rata tahunan. Klasifikasi Köppen ini didasarkan pada hubungan antara iklim, yaitu suhu dan hujan rata-rata dengan pertumbuhan. Karena menurut Köppen, vegetasi yang hidup secara alami menggambarkan iklim tempat tumbuhnya. Batas klasifikasi iklim Köppen ini berkaitan juga dengan batas-batas vegetasi. Klasifikasi Köppen ini juga berdasarkan simbol tipe iklim, di mana menurut Köppen klasifikasi ini perumusannya telah sampai pada kombinasi dua huruf yang dianggap cukup untuk mencirikan iklim suatu daerah secara umum. Selanjutnya ada klasifikasi Smith dan Ferguson, di mana penentuan ini menggunakan Ki, di mana Ki sama dengan BK per BB kali 100%, di mana BK merupakan rata-rata bulan kering dan BB merupakan rata-rata bulan basah.
Selanjutnya adalah klasifikasi Oldeman, di mana dasar dari penentuan iklim ini adalah bulan basah, bulan lembab, dan juga bulan kering yang ditentukan dengan melihat kebutuhan air tanaman padi dan juga tanaman palawija. Selanjutnya adalah klasifikasi Thorndike, di mana didasarkan menurut nilai P, T, dan juga E pada tanaman. Kebutuhan air pada tanaman tergantung pada nilai P dan E. Thorndike ini menentukan efisiensi nisbah antara suhu udara terhadap evaporasi dan evapotranspirasi potensial. Dan evapotranspirasi sangat menentukan kelebihan air dan kekurangan air di dalam tanah sehingga menghasilkan nilai moisture index. Selanjutnya ada klasifikasi iklim menurut Moore, di mana klasifikasi ini mengajukan iklim di Indonesia yang didasarkan dari curah hujan. Klasifikasi ini didasarkan dengan jumlah bulan kering atau BK dan jumlah bulan basah atau BB, yang dihitung sebagai rata-rata dalam waktu yang lama. Untuk menentukannya, pertama kita mencari bulan basah dan bulan kering, lalu kita menentukan rata-rata curah hujan, dan yang terakhir menentukan kelas iklim dari tabel yang sudah disediakan di atas. Keunggulan iklim di negara kita yang pertama, perbedaan temperatur antara siang dan malam tidak terlalu ekstrim sehingga tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Lalu terjadi musim penghujan dan musim kemarau yang bergantian setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya, negara kita, Indonesia, dapat merasakan penyinaran matahari sepanjang tahun. Lalu kita dapat banyak banget di negara kita tuh banyak banget jenis tumbuhan yang dapat hidup di daerah tropis, sehingga dapat bercocok tanam dengan berbagai varietas tanaman. Terus negara kita juga banyak banget loh kekayaan berupa flora dan fauna yang beraneka ragam. Nggak kerasa ya kita udah berada di penghujung video. Nah, semoga dengan adanya video ini teman-teman jadi tahu nih tentang iklim, bedanya iklim sama cuaca. Kalau misalnya iklim itu dalam jangka waktu yang panjang, kalau cuaca itu dalam jangka waktu yang pendek. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang iklim, cuaca, dan juga yang lainnya. Nah, sampai ketemu di minggu depan ya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye.